kali kan? Iya. Waduh bang, kayak banyak juga nih bang jamur yang udah jadi bang. Oh iya, ini apa namanya jamur yang sudah siap dipanen yang kalau yang ini. Iya bang. Ayo kita lihat ke dalam. Iya. Jamur-jamurnya. Hmm. Bang, bisa jelaskan dulu bang. Hmm. Ini jenis jamur apa nih bang? Kalau yang ini, ini namanya jenis jamur tiram. Jamur tiram nih. Jamur tiram, kalau dilihat dari jenisnya ini namanya Florida. Oh. Florida. Baru kalau proses ini, pembuatan ini memang sedikit gampang-gampang unik sedikit. Tapi kalau sudah tahu cara pembuatannya gampang gitu. Berapa lama bang untuk jadikan jamur besar ini bang? Kalau dari awal, mulai dari proses awal itu usianya panen itu 40 sampai 60 hari tergantung serbuk kayunya. Nah, serbuk kayu yang ada di dalam bibit ini sendiri gitu. Serbuk kayu nih bang ya. Namun kalau dia muncul di awal itu kalau mulai dia keluar seperti ini satu contoh nih. Muncul dia seperti benang-benang kecil-kecil ini. Tengok dulu bang, biar kawan-kawan tahu ya kan bang, kayak mana. Kayak gini nih. Ini namanya bibit atau gimana nih bang? Ini namanya pinhead. Pinhead. Pinheadnya. Jadi usia ini baru 1 hari. Nanti kalau 2 hari dia sudah mulai ngembang. Seperti ini. Nanti ini baru sekitar usia 2 hari gitu. 2 hari. Nanti kalau sudah 3 hari dia model begini. Ini sudah layak panen. Layak panen kalau yang ini. Dia dilihat layak panen itu dilihat dari tipisnya diameternya ini. Kalau sudah tipis nanti udah bisa layak panen gitu. Nanti kalau mau tahu cara pembuatannya ini secara detail nanti kita bisa lihat ke belakang cara pembuatannya. Gitu. Setelah ini kita nanti ke dapurnya ya. Jangan kemana-mana. Siap. Ya, jadi begini, jamur tadi kan udah kita lihat, itu kan dalam bentuk jadi. Jadi mungkin jadi pertanyaan apa sih bahannya kan? Iya bang. Jadi ada beberapa bahan untuk media itu jamur sendiri. Salah satunya ini, serbuk kayu. Serbuk kayu bang ya? Ya, serbuk kayu. Itu jenis serbuk kayu pun tidak sembarangan kayu. Ini jenis kayu apa bang? Ini rambung. Kayu rambung. Jadi catatan penting itu serbuk kayu itu tidak bisa digunakan dari serbuk kayu pohonnya mengandung getah. Rambung kenapa bisa? Rambung itu bukan kayunya yang bergetah tapi kulitnya. Kecuali pinus, kemenyan, pohon nangka itu kayu gitu sehingga tidak bisa. Nanti dia dalam prosesnya bermasalah. Selain serbuk ada dedak. Nanti kita lihat dedaknya. Ini bang serbuknya ini ada ngambil dari mana gitu bang? Ini dari luar kota, rata-rata dari luar kota, dan dari tebing, ada dari Binjai gitu. Oke bang, kita langsung ke dapur aja bang. Untuk dedaknya. Kita jelasin dulu bang, kayak mana nih bang prosesinya bang? Nah, yang tadi kan untuk bahan kan ada serbuk. Nah, kemudian yang kedua ada faktor makanannya itu adalah dedak nih. Dedak bang ya? Dedak. Ini jenis dedak apa bang? Ya ada yang 2 jenis yang bisa dua model bisa dipakai. Ada yang model halus, ada yang model agak kasar sedikit gitu. Jadi bukan semi kasar. Nah, baru yang ketiga ini kapur. Ini kalsium. Kita 2 kali kena syuting kalsium. Ini tujuannya untuk satu memperkuat akar, kemudian salah satu bagian dari kebutuhan jamur untuk nutrisinya gitu. Bukan susu nih bang ya? Bukan. Bukan susu bang. Mirip tepung memang, tapi ini tepung kapur, kalsium karbonat namanya. Baru nih. Kemudian yang ini juga empat itu tujuannya untuk pembusukan serbuk ini. Jadi sebelum itu nanti ini diaduk, dicampurkan, kemudian disatukan. Kan nanti akan kita lihat cara pencampurannya gitu. Oke. Ya, jadi begini. Setelah serbuk kayu diambil, itu diayak supaya dia bersih. Nah, proses pengayakannya itu seperti ini nanti sambil digoyang diaduk. Seperti ini. Nah, setelah ini
nanti dia disiram, dicampur dengan kadar air. Setelah ini diaduk, diayak, kemudian disiram dengan serbuk kayu ini dengan kadar air 50%. Jadi bentuknya itu nanti dia seperti kalau digenggam itu tidak mengeluarkan air. Kemudian ini nanti diaduk, tidak gumpal satu tempat saja, maka dia diaduk. Nah, begitu sampai pada tingkat kadar airnya dalam serbuk itu sekitar 50%, 60% itu maksimal. Jadi begini Bang, setelah kita siram kemudian dengan kadar air tadi, maka dia difermentasikan. Nah, inilah yang kita sudah difermentasikan dalam waktu paling cepat 3 hari atau 2 hari, Pak, dan paling bagus semakin lama. Begitu dia. Nah, inilah model yang sudah diperem. Namanya difermentasi. Tapi dia belum dicampur bahan, dia masih dicampur kadar air kemudian empat tadi. Agak-agak aromanya itu Bang ya. Jadi ada sedikit memang aroma-aroma fermentasi gitu. Nah, setelah ini akan kita aduk dengan bahan yang saya sebutkan tadi gitu. Oke Bang, siap. Oke, kita lihat yang di sana. Ya, setelah setelah difermentasi, maka saatnya sekarang itu pencampuran bahan. Yang pertama itu mencampurkan kapur tadi, yang ini sudah ada kadarnya. Seperti tadi, kalau siram semua dengan rata ya. Nah, kita campur tadi ya, bukan susu tapi kapur. Nah, ditaburin dengan ukuran sudah ditimbang gitu, ada ukurannya. Nanti rata. Nah, setelah ini rata nanti semua. Kemudian setelah ini setelah kapur baru ada dedak. Dedak Mas, campur Mas. Ya. Sekarang dicampur dedak. Dedaknya pun sudah punya takaran dan ukurannya gitu. Jadi tidak sembarang langsung dimasukkan. Karena pada prinsipnya kalau makanan yang lebih banyak maka menimbulkan banyak penyakit. Maka dia harus seimbang. Setelah ini dicampur, maka dia diaduk dia Bang. Tujuannya untuk imbang dia. Jadi ketika dimasukkan ke dalam plastik nanti dia nggak KKN namanya. Ada yang mendapat makanan, ada yang enggak gitu. Inilah diaduk dia sampai merata. Jadi begitu. Setelah ini Bang, nah setelah ini langsung nanti dimasukkan ke dalam plastik. Dalam plastiknya itu ini namanya khusus dicetak memang untuk plastik jamur. Ukurannya Bang? Ukuran dia 1835, itu tergantung minat petani sendiri gitu. Nah, cara masukkannya kita lihat yang ke sebelah. Memasukkan cara plastik itu memang sederhana aja. Nah, dia tinggal serbuk kayu itu dimasukkan ke dalam plastik yang disebutkan tadi. Nah, seperti ini. Nah, dia sampai penuh. Kemudian setelah penuh itu dipres. Pres itu tujuannya untuk serbuk itu sendiri. Nah, itu seperti pres. biar ketat ya Bang. Biar ketat. Alatnya ini gitu. Nah, ini nama alatnya apa Bang? Ini namanya pres manual ini, pres manual. Nah, tahap pertama untuk tahap kedua setelah pencampuran itu fermentasi. Fermentasi itu untuk tujuannya adalah sterilisasi. Sterilisasi itu untuk perebusan bahan ini sendiri sehingga tadinya ada kuman atau bakteri dalam ini, dengan direbuskan dia mati karena dia ada pengukur suhu di atas 100 Celcius gitu. Panas juga Bang ya. Iya, itu di belakang alat apanya. Kita ke belakang. Bang, setelah kita dipres sama backlog tadi, dalam bentuk tadi, maka dia dimasukkan ke dalam ini namanya steamer. Steamer itu alat rebus Bang. Alat Naturalisasi rebus, ya. dia ada pengukurnya. Ini namanya ada pengukurnya. Jadi kita tahu
di mana dia sudah matang atau belum gitu. Gitu bang. Dengan ini di alat pembakaran dengan menggunakan gas gitu. Ini kita susun hingga nanti berapa lama masa dia supaya steril, tinggal kita lihat ukurannya aja. Itu berapa bang kalau misalnya dia nentukan udah matang atau belum bang? 100 minimal 100 Celcius. Nah, kalau 100 Celcius berarti ini sudah matang, berarti bisa diprediksi kuman atau bakteri sudah mati gitu. Ya bisa lah kita masak dulu nih ya. Nah, bisa jadi rebus, asal jangan orang direbus. Udah 6 jam nih bang. Ya, Bisa ya, kita ya. buka lah nih bang ya. Udah. Ini karena sudah melebihi 6 jam dan kemudian tapi ini masih panas bang. Iya bang ya. Masih panas, cuman Panas. kita bisa lihat gitu. Bang hati-hati bang, panas bang. Iya. Terasa dia. Iya bang. Jadi panas dia itu masih kelihatan dari uap itu sendiri. Iya bang ya. Nah, Jadi setelah ini apa lagi bang? nah setelah ini akan kita keluarkan di tempat pembibitan. Namun dia nanti tidak bisa langsung dibibit. Dia harus didiamkan minimal 1 hari. 1 hari bang ya. Sehingga dia normal, hawa panas dia itu kembali normal pada suhu seperti biasa, seperti yang di awal itu. Kita lihat ke sana aja. Oke. Ayo bang, habis ini kita ke sana biar ada pembibitan. Ya. Kalau sudah kita habis direbus itu, inilah diletakkan di sini pada posisinya, disusun sehingga nanti suhunya seperti ini. Coba bang pegang satu, pasti dia dingin. Nah, dingin kan? dingin bang. Dingin. Merah, bang. Nah, sudah dingin. Nanti ini lebih gampang dibibit karena kalau panas itu bibit jamur yang masuk itu dia bisa mati bibitnya. Nah, jadi dia harus posisi dingin karena jamur sendiri kan memang di suhu dingin. Iya. Nah, sebelum kita masukkan bibit ada cara proses dia, cara untuk apa namanya, sebelum kita bibit itu pertama alat ini seperti spatula dan api Bunsen itu dibakar dengan alkohol. Nah, namun yang bekerja itu tangan yang minimal itu sekitar 30 cm dari pembibitan itu harus disemprot. Berarti harus steril bang ya. Nah, steril dia agar kuman-kuman atau apa semua nanti bisa meminimalisir. Api itu pun tujuannya untuk meminimalisir kuman gitu. Nah setelah itu ini proses dia, kemudian agak dipanasin sedikit. Nah nanti dia dikorek, kemudian nanti dimasukkan ke dalam bibitnya seperti ini tadi. Ya. Dia dibuka yang setelah ini tadi, kemudian dibuka. Ini bibit ini itu dimasukkan ke dalam, ya seperti ini. Oh, itu bibitnya tuh bang. Nah, itu bibitnya, bibit dasar. Kemudian itu ditutup menggunakan cincinnya terbuat dari selang. Ditutup dengan kertas. Nah, kertasnya kertas apa aja boleh. Nah, kemudian itu diikat pakai karet. Nah, setelah itu nanti diletakkan seperti di sini. 1 atau 2 hari bibit jamur tadi sudah mulai kelihatan di dinding-dindingnya. Ini tuh bang ya. Ada sedikit seperti dia kayak serabut-serabut warna putih. Nanti lama-lama ngembang putih gitu. Itu dia bang. Nanti setelah ini kita bawa ke sana. Nanti kita kembangkan. Apa namanya itu bang? Itu inkubasi, itu nanti tempat pembibitan. Tempat pembibitannya bang. Ya. Nah, ini kita sekarang lagi di Kumbung. Itu tempat apa namanya, pembudidayaan jamurnya itu. Kita bisa melihat jamur itu berfotosintesis. Nah, ini namanya yang putih namanya miselium. Bibit jamur ini tadi itu namanya miselium, itu yang putih yang berkembang biak itu. Iya bang. Ini masih setengah, belum penuh. Ini dari atas dulu bang. Nah, dari Tadi kan atas, bibitnya masuk dari atas ya bang ya. Di atas, kemudian nanti dia terus ngembun, kemudian pada usia 15 hari ini. Ini juga besar ini. 15 hari nanti dia naik nanti sampai pada penuh seperti seperti ini. Nah, ini dia. Oh, ini Itu udah usia berapa hari nih bang? Wah, itu udah usia sekitar 50 hari, tinggal berbuah. Ini tinggal nunggu buahnya bang. Ya, tinggal berbuah.
Tapi ini nggak masalah kalau misalnya dipegang tangan gitu bang. Enggak ada masalah. Dia yang bermasalah itu nanti kalau pas seperti tadi pas pembibitan. Berarti Nah, kalau itu, ini udah kalau ini udah nggak ada masalah, dia mau dipegang dengan apa semua. Nah ini tinggal nunggu beberapa hari lagi gitu. Inilah dia tempat pembudidayaannya. ada nggak bang yang bisa kita panen nih bang? Ada di sana, kita lihat di sana. Ayo. Nah, dapet dia. Besar gak nih jamurnya? Jamur Bang Ali. Ini bisa dimasak, bisa digoreng, bisa ditumis. Pokoknya sedap lah nih. Aku mau coba dulu lah. Bang Ali, minta ya Bang Ali. Ya. Saya mulai usaha jamur tiram ini pada tahun 2011, berarti sekitar 5 tahun yang lalu mulainya. Dalam satu hari kita bisa menghasilkan dan baru bisa menghasilkan 500 bibit backlog untuk setiap harinya gitu. Ya, untuk bibit hasil satu bibit itu bisa menghasilkan standar 4 on, dan itu bisa kalau untuk jumlah hasil jamur itu sendiri itu bisa dikalikan dengan jumlah bibit yang ada. Kalau misal di kita yang ready sekarang ada bibit 8.000, berarti dia bisa menghasilkan sekitar 20 sampai 30 kg per hari. Ya, untuk waktu yang dibutuhkan dalam satu bibit itu membutuhkan 4 bulan atau 3 atau 4 bulan untuk hasil dalam satu bibit. Jadi dia akan berbuah dengan jangka waktu 3 sampai 4 bulan. Setelah 4 bulan maka dia sudah habis. Ya, untuk harga bibit backlog itu harganya satu buah itu harga 3.000. Itu dalam satu bulan kita bisa menghasilkan 9 sampai 11.000 per bulan. Itu untuk setiap bulannya. Kemudian untuk hasilnya jamur karena kebetulan kita punya itu 8.000, maka dalam jumlah segitu kita bisa menghasilkan satu hari itu 20 sampai dengan 30 kilo dalam rata-rata dalam per hari. Jadi perkiraan sekitar satu minggu itu 600-an kilo satu bulan gitu. Ya, untuk musim memang pengaruh terhadap pertumbuhan dan perilaku jamur. Nah, musim juga berpengaruh terhadap jenis penyakit yang ada. Kemudian hasil juga, kalau di musim hujan biasanya jamur lebih banyak keluar, namun kualitas itu lebih kurang bagus karena di situ kelembapan terlalu tinggi yang tidak bisa dikontrol. Nah, kalau di musim panas dia justru hasilnya minim, dalam arti memang karena cuaca itu suhu jamur itu kan ada suhu pertumbuhan yang dibutuhkan. Nah, ketika dia musim panas maka hasil jamur itu dia sedikit, namun biasanya pada umumnya jamur pada saat itu kualitasnya bagus gitu. Ya, jamur yang bagus yang secara kasat mata kita lihat bisa dilihat dari tekstur pertama itu, kemudian itu aroma. Kalau teksturnya itu kadang warna dia kalau sudah tidak bagus dia sudah kekuningan, bahkan kalau semakin lama dia kadar airnya itu tinggi sehingga dampaknya ke aroma yang tidak sedap. Itu ciri-ciri yang bisa kita lihat jamur itu. Nah, kalau dia jamur yang berkualitas itu tudung jamur itu belum terlalu mekar, kemudian warna putih halus gitu dan tidak berair.
Ya, untuk pasar jamur kita saat ini karena kita kebetulan juga adalah kelompok tani gitu. Jadi pasar yang kita bangun ini ada yang melalui sifatnya online, ada yang memang kita artinya direct selling. Kemudian daerah-daerah jangkauannya itu kita sudah keluar dari kota itu sendiri. Untuk Sumatera Utara, alhamdulillah kita sudah hampir di 70% di kabupaten untuk pemasaran bibit. Nah, untuk jamur tiramnya sendiri, jamur segarnya sendiri, itu segmennya itu mulai dari level menengah sampai dengan ke atas, baik itu pasar tradisional, olahan, dan restoran ataupun swalayan. Gitu. Ya, pada umumnya setiap petani itu mempunyai harapan yang besar. Harapan itu memang ada harapan terhadap itu lingkungan dan terlebih tadi itu adalah untuk pemerintah daerah sendiri. UMKM ini kebetulan kita juga termasuk kategori usaha UMKM, maka kita juga berharap dan memang kita selama ini sudah ada sinergi antara dinas-dinas terkait, dinas terkait umpamanya dinas pertanian dan yang lain. Namun harapan kita itu adanya peningkatan di tingkat SDM pertama, peningkatan SDM, kemudian market yang lebih luas agar produktivitas kita bisa berkontinuitas. Kemudian ada juga harapan kita ada pelatihan yang arahnya itu menuju teknologi gitu, sehingga kita tidak pada tingkat selalu pertanian yang sifatnya manual. Nah, yang kita anggap selama ini mungkin yang punya channel atau punya hubungan dari itu biasanya dari dinas, dan kami juga berharap kepada dinas untuk terus membina UMKM yang ada di daerah ini dan termasuk kita itu sendiri. Itu harapan saya. Untuk secara online para yang ingin mencari peluang-peluang usaha ini dapat mengunjungi kita di dunia maya, yaitu saya sudah punya blog namanya Jamur Tiram Daerah Medan blog.com. Bisa juga diakses nanti, kalau untuk tempat bisa juga diakses nanti di Maps Google. Dicari aja Jamur Tiram Medan, nanti sudah muncul, kemudian di situ sudah diarahkan nanti posisi alamat kami sendiri.